Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang nifas. Jadi di sini ibu akan menjelaskan mengenai pengertian nifas, batasan waktu nifas, lalu larangan-larangan apa saja yang tidak boleh, larangan-larangan apa saja bagi orang yang bernifas. Untuk pertama itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan nifas. Nifas ini ada dua pengertian, yaitu secara etimologi atau bahasa dan secara terminologi atau secara istilah. Nah, menurut etimologi atau bahasa, nifas itu adalah persalinan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, nifas itu adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa. Darah tersebut keluar ketika ia melahirkan ataupun setelah ia melahirkan. Nah, istilah dari nifas itu adalah wilada. Wilada itu artinya adalah melahirkan. Nah, pengertian lain dari nifas itu adalah darah yang keluar dari uterus perempuan dewasa seusai ia melahirkan, meskipun anak yang dilahirkannya itu belum berwujud manusia atau masih berupa alaqah. Alaqah itu adalah darah kental, ataupun mulghah. Mulghah itu yaitu segumpal daging. Nah, jadi yang dimaksud dengan nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dewasa, yang mana darah itu keluar ketika ia melahirkan ataupun setelah ia melahirkan. Baiklah, poin kedua yaitu tentang batasan waktu nifas. Nah, untuk mengenai berapa maksimal atau minimal darah yang keluar itu tidak ada, karena di sini tidak ada ketentuan mengenai apakah ada maksimal ataupun minimalnya darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika ia melahirkan. Nah, tanda-tanda dari selesainya seseorang nifas itu sama dengan tanda-tanda selesai haid. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada batasan waktu nifas. Batasan waktu nifas itu ada beberapa, yaitu mengenai batasan maksimal nifas itu ada 40 hari. Jika masih keluar setelah 40 hari itu masih disebut dengan nifas. Karena kan perempuan itu ada yang cepat dalam selesainya nifas dan juga ada yang lambat dalam selesainya nifas. Nah, selanjutnya mengenai batasan maksimal hari. Batasan maksimal hari ini yaitu 60 hari. Namun jika darah masih keluar setelah 60 hari itu disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit. Jadi batasan waktu nifas itu tadi ada dua, yaitu pertama batasan maksimal nifas yaitu selama 40 hari, dan batasan maksimal waktu hari itu ada 60 hari. Nah, jika sudah lewat dari 60 hari, maka darah yang keluar dari kemaluan perempuan dewasa itu disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Nah, di sini juga ibu akan membahas tentang batasan waktu nifas, yaitu menurut hadis, yang mana hadis tersebut dari Ummu Salamah. Terjemahannya yaitu, pada masa Rasulullah
Para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan selama 40 hari atau 40 malam. Nah, dengan adanya hadis dari Ummu Salamah ini menjadi patokan atau pedoman dalam batasan waktu nifas. Sampai sini apakah dapat dipahami anak-anak Ibu? Jika nanti ada pertanyaan mengenai batasan waktu nifas, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu, atau mungkin bisa nanti tulis di komentar, atau juga bisa hubungi Ibu secara langsung di kelas ataupun nantinya melalui WA. Oke, selanjutnya mengenai materi tentang larangan-larangan bagi orang yang bernifas. Nah, larangan-larangan bagi orang yang bernifas itu ada 9, yaitu yang pertama, larangan bagi orang yang bernifas yang pertama itu dia tidak boleh melakukan ibadah sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, jadi seorang yang sedang bernifas itu tidak boleh melaksanakan sholat fardu maupun sunnah, karena kan dalam sholat itu kita harus suci, sedangkan kita masih mengeluarkan darah sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat. Jika kita masih melaksanakan sholat, maka itu hukumnya adalah haram atau sholatnya itu batal karena kita tidak suci. Nah, lalu yang kedua larangannya yaitu berwudu dan mandi janabah. Nah, di berwudu dan mandi janabah ini menurut Syafi'iyah dan juga menurut Hanabilah, jika dia masih melaksanakan wudu dan mandi janabah ketika dia masih bernifas, itu adalah hukumnya haram. Jadi kita tidak boleh berwudu dan mandi janabah sebelum nifas kita itu selesai. Nah, selanjutnya yaitu larangannya itu tentang puasa, yang mana seseorang yang sedang bernifas itu dilarang berpuasa. Nah, selanjutnya yang keempat larangannya yaitu tawaf. Tawaf itu kita harus suci. Jadi untuk orang yang bernifas tidak boleh melaksanakan tawaf. Nah, selanjutnya larangan yang kelima yaitu menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membawanya. Nah, di sini kita sebenarnya nifas ini sama dengan larangan-larangan dari ketika kita haid, yang mana kita juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membawanya. Karena sebelum kita menyentuh ataupun membaca mushaf Al-Qur'an itu kita harus berwudu terlebih dahulu, karena itu adalah termasuk adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mengenai melafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, di dalam larangan-larangan mengenai membaca atau melafalkan ayat suci Al-Qur'an ini ada dua pendapat yang membahas tentang perihal ini, yaitu pertama menurut jumhur ulama. Jumhur ulama ini yang mana itu terdiri dari Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, yang mana mereka mengatakan bahwasanya perempuan yang sedang bernifas tidak boleh melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu hukumnya adalah haram menurut jumhur ulama yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hambali tadi. Lalu pendapat kedua yaitu menurut Maliki dan Az-Zahiri. Menurut Maliki dan Az-Zahiri, perempuan yang bernifas atau sedang bernifas, jika ia melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu diperbolehkan karena dia hanya melafalkannya saja, tidak tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an tadi. Nah, oke, selanjutnya mengenai yang ketujuh larangan-larangan dari orang yang bernifas, yaitu yaitu yang ketujuh memasuki masjid dan menetap. Nah, di sini seseorang perempuan yang sedang bernifas itu dia tidak boleh memasuki masjid ataupun menetap. Begitupun dengan seseorang yang sedang haid. Nah, menurut mazhab Hanafi bahwasanya dia
secara mutlak mengharamkan seorang perempuan yang sedang bernifas untuk memasuki masjid ataupun menetap. Bahkan hanya lewat di depan masjid saja tidak boleh menurut mazhab Hanafi. Nah, lalu yang kedelapan, larangan dari seseorang yang bernifas, yaitu yang kedelapan, bersetubuh. Bersetubuh tidak boleh dilakukan ketika kita sedang nifas, begitupun dengan haid, karena kan tadi larangan-larangan bagi orang yang bernifas itu sama dengan larangan-larangan bagi orang yang sedang haid. Oke, yang ke-9 terakhir, yaitu menceraikan istri. Nah, menceraikan istri ketika ia sedang bernifas itu tidak boleh, karena dia masih dalam keadaan nifas. Dan jika masih ada juga orang yang bersikeras untuk menceraikan istrinya ketika dia bernifas, maka talaknya itu termasuk talak bid'ah. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu tentang tadi pengertian, lalu batasan waktu, dan juga tentang larangan-larangan bagi orang yang bernifas. Nah, jika ada anak ibu yang tidak paham mengenai materi kita tadi, boleh ditanyakan ke ibu ketika kita tatap muka minggu depan, atau mungkin bisa ditanyakan di dalam kolom komentar nantinya. Baiklah, hanya itu yang akan ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.